Pemirsa, masih di IDX Extension Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ahmad Yakie, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada BMTR, lebih ke arah trading buy dengan supportnya di 296 hingga ke 336. ESA juga trading buy 595 hingga 750. Infrastruktur telekomunikasi ada XL, juga direkomendasikan trading buy 2370 dan di 2570. Sementara dari sektor lainnya ada BBHI juga trading buy 1560 hingga 1780. Ya, empat saham pilihan yang direkomendasikan BMTR, ESA, XL, dan juga BBHI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Yakie, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan tampaknya lebih didominasi oleh trading buy ini. BMTR, Pak Yakie, analisis dan pertimbangannya sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, kita mulai dari yang awalnya aja ya, ESA tadi ya. Mau ESA dulu, Pak? Boleh. Oke, baik, silakan Pak untuk ESA. Oke, pertimbangannya kalau ESA itu sebenarnya kita udah, ini karena kalau kita lihat besok itu ada resisten downtrend itu di sekitar 660 ya. Dan kalau besok bisa break di atas 660, harusnya ESA cenderung ada penguatan lanjutan ya. Untuk terdekatnya itu untuk tutup gap di area 750-an. Jadi harusnya trennya masih cukup terjaga ya, dengan support terjaga itu di area 580 sampai 600. Jadi selama ESA masih bertahan di atas 590 600, potensinya ESA masih cenderung bullish ya, dengan target di atas itu di sekitar 700 awalnya, yang kedua di 750. Sempat bergerak di bawah level 600-an, tepatnya di perdagangan 30 dan 31 Agustus. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah untuk ESA dalam beberapa hari terakhir? Ya, kalau kita lihat pembalikan arahnya dimulai dari tadi pagi ya, karena makanya kita tadi pagi sebenarnya kalau dari ESA sendiri kita udah rekom buy on break di atas 625, 630 ya, dan hari ini juga udah naik di 655 closingnya. Jadi kita masih lihat trennya masih cukup terjaga. Kalau dilihat dari support dari 31 Mei sampai hari ini, supportnya itu untuk support trennya itu ada di area 590 600. Jadi makanya tadi saya bilang selama terjaga di area level 590 600 untuk hold saham ESA atau beli itu masih cukup menarik ya. Dan kalau kita perhatikan juga di area moving average 5 harian dan moving average 20 itu cenderung potensi untuk golden cross ya untuk hari ini. Jadi kalau besok bisa break di atas 660 dengan MA5-nya golden cross, harusnya potensi untuk balik ke atas 700 sampai 750 itu lebih mungkin sih, Mas. Baik, dari saham pilihan pertama untuk ESA, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Yakie, berdasarkan urutan Anda. Oke, BMTR ya. Oke, trading buy ya, Pak? Trading buy, betul. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat pergerakan sejak 31 Mei itu kemarin Jumat menjadi support yang cukup bagus ya. Di 1 September itu supportnya itu di sekitar 302, 308 sampai 308 ya. Jadi harusnya selama BMTR-nya kuat di atas 296 306, potensi untuk reversalnya BMTR cukup bagus, apalagi hari ini ditutup dengan bullish harame pattern-nya. Jadi kalau besok bisa break di atas MA20 itu di sekitar 310, harusnya potensi untuk balik ke atas 320 cukup bagus untuk BMTR-nya. Ada kemungkinan peluang ke 200 tidak, Pak? Peluang ke 200 harusnya bisa aja, cuman harus break di bawah 290 dulu, nanti ada support berikutnya di 270 sampai 272. Jadi masih cukup jauh lah kalau ke 200. Paling nggak 290 sebagai stop loss pertama ya. Baik. Ya, dari saham pilihan kedua BMTR, selanjutnya ke saham pilihan yang ketiga, Pak Yakie, mungkin dari infrastruktur telekomunikasi ada XL. XL kalau kita lihat juga sama, pergerakan bullish pertama itu sekitar 20 Juli 2023 ya untuk rebound pertama. Rebound kedua ada di sekitar 15 Agustus 2023, dan hari ini juga sebenarnya kalau kita lihat mirip-mirip trennya seperti kedua tanggal tadi. Jadi kalau misalnya Excel-nya bertahan di atas 2390-an, potensi untuk reversal besok Excel itu cukup bagus ya, dengan target terdekat itu di sekitar 2500 sampai 2570 yang keduanya ya. Jadi kalau bisa break 2570, trennya Excel justru cukup bagus untuk balik ke atas 26 sampai 28 ya. Baik, untuk XL infrastruktur telekomunikasi hari ini ditutup di 2450, menguat di 0,41% ini. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Untuk BBHI, Pak Yakie.
Nah, ini BBI sendiri kalau kita lihat pergerakannya sejak 29 Mei 2023, ini masih ada potensi untuk uji support di area 1535 sampai 1555 ya. Cuman yang bisa di teman-teman perhatikan itu hari ini MA5-nya dan MA20-nya udah golden cross, dan penurunan koreksi 2 hari yang terjadi itu justru diiringi dengan penurunan volume. Jadi potensi untuk reversalnya sebenarnya masih cukup bagus ya selama bertahan di atas 1535 sampai 1545. Jadi tidak harus khawatir banget sih kalau masih hold untuk saham BBHI selama bertahan di atas 1535, 1545, dan kalaupun mau entry buy bisa selama bertahan di atas 1560. Jadi pergerakan BBHI masih cukup menarik ya, dengan target terdekat itu di 17 sampai 1780. Oke, hari ini melemah cukup dalam di 1,85%, ditutup di 1590. Tadi juga support yang bisa diwaspadai di 1530-an. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Ada BMTR, ESA, XL, kemudian juga ada BBHI. Pak Yaki, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami hari ini cukup banyak yang masuk, Pak. Saya akan coba ulas yang pertama untuk Antam, karena ada beberapa penanya yang masuk menanyakan saham Antam ini. Saya akan coba cek yang pertama. Mohon analisa teknikal untuk Antam. Bapak Adi dari Makassar, terima kasih sudah bergabung. Sudah masuk di 1960, Pak Yaki. Kemudian juga Antam, juga ditanyakan Bapak Anggiat di Bekasi. Ambil posisi di 1950, Pak. Analisisnya untuk Antam. Antam, teman-teman bisa perhatikan besok di area 1920-an, 1920 sampai 1920 sampai 1935 ya. Kalau besok Antam bisa koreksi lagi tapi bertahan di atas 1920 1935, harusnya potensi untuk hold atau buy on weakness ya untuk Antamnya ya. Karena potensi untuk balik reversal, balik untuk menguji area resistance di 1980 sampai 2030-an terdekatnya. Kalau masih kuat bisa sampai 2090 2140. Cuman kalaupun besok break di atas di bawah 1920, support berikutnya ada di area yang nggak terlalu jauh sih, harusnya di area 1890-an. Jadi relatif nggak terlalu jauh untuk koreksinya, dan cuman kalau lihat dari risk rewardnya lebih bagus rewardnya sih daripada risknya. Oke, untuk Antam dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Anggiat di Bekasi, Bapak Andi dari Makassar, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan masih cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada Bapak Andrite dari Surabaya menanyakan Medco, Pak, di mana Medco sempat mengalami penguatan cukup signifikan di Jumat pekan lalu. Pertanyaannya adalah apakah sepekan ini akan bisa tembus di 1.400 tidak untuk Medco? Bagaimana juga dengan koreksi yang terjadi secara intraday-nya? Ya, kalau dari pergerakan intraday-nya ya, sebenarnya ini masih cukup sehat ya untuk koreksinya Medco. Jadi Medco masih bisa di hold selama bertahan di atas 1230 dengan support terdekat di 1260, dan kalaupun kuat di atas 1260, potensi untuk swing reboundnya masih cukup bagus ya dengan resistance terdekat di 1340 dan kalau Angel sih infonya itu aja Bu, dari 1340, 1360 dan 1410. Jadi harusnya trennya masih cukup terjaga ya, karena memang hari ini cuma tutup di bawah gap minornya di harian di 1290. Jadi secara intraday masih cukup bagus selama bertahan di 1230 1260, dan hari ini juga kalau lihat dari sesi 2-nya itu sedikit ada pullback ya kalau lihat dari pergerakannya, dari koreksi yang sebelumnya di 1230 ditutup di area 1290-an ya. Jadi harusnya besok masih ada potensi reversal lagi untuk Medco-nya sih. 1.400 ada kan disentuh tidak dalam sepekan ini, Pak? Potensi masih cukup bagus ya selama harga minyak yang masih terjaga di tren bullish-nya, harusnya area 1360 sampai 1400 masih cukup mungkin. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Yaki menanyakan Goto, Pak, hari ini kembali tertekan, baru ingin buy ini. Level berapa yang direkomendasikan? Kalau lihat pergerakan Goto sih menarik kalau besok Gotonya koreksi di bawah, di area 89 ya. Kalau besok Goto koreksi tapi bertahan di atas 89, potensi untuk entry Goto masih cukup bagus ya. Cuman kalau mau tunggu break di atas itu lebih aman, itu tunggu break di atas 98. Karena kalau Goto belum break di atas 98, potensi koreksinya masih mungkin terjadi. Jadi bisa perhatikan pergerakan besok. Jika Gotonya tuh koreksi, bisa antri buy on plus di area 89, tapi kalau mau langsung beli bisa tunggu break di atas
94 itu juga bisa untuk entry awal. Nanti 98 bisa take profit atau additional buy untuk lanjut ke 104 sih. Baik, selanjutnya ada Clay di Bandung, Jawa Barat menanyakan saham ADI, Pak Yaki. Oh, Adi sama. Ya, sudah ambil posisi di 434, Pak. Hari ini koreksi di 2,76% ini. Masih direkomendasikan hold atau di cut loss saja, Pak Yaki? Ya, sebentar. Coba lihat. Oke, kalau masih mau hold sebenarnya bisa aja selama adinya bertahan di atas 410 416 ya. Jadi saran saya sih jangan sampai adinya turun di bawah 410 416 karena kalau turun di bawah itu support berikutnya jauh ya di area 380-an. Cuman besok ada potensi untuk adi kalau kuat bertahan di atas 412. Potensi Adi untuk reversal untuk balik rebound ke atas 430 sampai 434 terdekatnya. Jadi menarik sih Adi untuk hold selama bertahan di atas 410 416. Baik, penutupan hari ini di 422 melemah cukup dalam di 2,76%. Selanjutnya ada Hanifah, Pak Yaki dari Jakarta menanyakan Telkom, Pak. Prospeknya seperti apa? Lu mau nyampein ke Angel. Oke, kalau dari sisi Telkom sih harusnya dengan harga yang sekarang masih cukup bagus untuk hold atau additional buy ya. Dengan stop loss terdekat di 3670-an ya. Jadi dengan harga sekarang area 3680 sampai 3730 kalau mau buy itu sih masih cukup murah sih menurut saya ya. Dengan resistance terdekat itu di awal itu di 3760 sampai 3820. Kalau masih kuat bisa tutup gap ke area 3880-an. Jadi harga sekarang masih cukup bisa untuk hold atau additional buy. Potensi ke 4.000-an kembali, Pak Yaki? Potensi untuk 4.000 masih mungkin, cuma memang yang harus diwaspadai adalah kalau Telkomnya belum kuat bertahan di atas 3850, 3880, rawan banget untuk profit taking sih. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham ADMR, Adaro Mineral, Pak Yaki. Secara teknikal, ada peluang tidak ke 1.500-an di pekan ini? Ya. Kalau ke 1.500 mungkin jika harga batubara terjaga ya, cuman yang harus diwaspadai oleh Bapak yang megang saham ADMR itu area 1380 kalau belum kuat round untuk profit taking ya untuk ADMR ya, dengan support terdekat di area 1265-an. Jadi hati-hati jangan sampai ADMR turun di bawah 1265 kalau mau hold, dan area 1380 kalau belum kuat round untuk profit taking. Cuman kalau kuat target chart kami itu di area 1535-an ya. Dengan asumsi 1380-nya break dan kuat dengan volume besar, karena 2 hari ini cenderung koreksinya itu tanpa volume ya, atau volumenya jauh lebih kecil gitu. Jadi harusnya trennya masih cukup terjaga sih. Baik, selanjutnya terakhir ada Angga dari Cikarang, Pak Yaki menanyakan gudang garam, Pak, dengan pelemahan yang terjadi, sudah direkomendasikan masuk tidak untuk gudang garam? Oke, untuk gudang garam sendiri hati-hati ya kalau turun di bawah 24.000 karena 23.800 sampai 24.000, karena kalau turun di bawah 23.800 ada potensi untuk gudang garam lanjut koreksi ke 22.900. Cuman kalau dilihat dari penyempitan Bollinger Band dan MACD-nya harusnya kalau bertahan di atas 23.800 sampai 24.000, potensi gudang garam untuk swing rebound balik ke atas 24.700 sampai 25.000-an itu cukup bagus sih. Cuman memang tadi udah yang harus diperhatikan oleh si Bapak, jadi 23.800 jangan sampai break. Itu aja kalau mau hold atau buy weakness ya. Cuman kalau bisa break di atas 24.000, ini menarik sih gudang garam untuk reversalnya. Baik, jawaban untuk Angga yang ada di Cikarang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yaki, dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Yaki, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas Deus. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.
Bye.